Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, di Kakak Beradik Podcast hari ini spesial banget karena gue kedatangan cewek cantik yang menurut gue ini menjadi tolak ukur orang. Kayaknya kalau mau cantik maunya kayak dia. Itu sering yang aku temuin. Iya itu ya yang sering aku temuin kalau mau cantik kayak dia. Iya, cantik banget. Hah? Cantik banget. Cantik banget ya? Iya, cantik banget. Tuh, lihat tuh. Coba. Tapi dia nggak milih lo. Kenapa? Ada Luna Maya. Hai. Akhirnya finally kita Yes. aku dapat bisa ngobrol sama Una sih gitu. Ini mungkin ngobrol santai nak. Iya, gitu. ngobrol santai aja. Ngobrol Nggak santai juga nggak apa-apa. Nggak ada apa-apaan. Nah, tapi gini, kalau ngomongin tentang cantik, lu udah capek gak sih orang bilang, Luna lu cantik banget, Luna lu cantik banget. Sering gak sih orang lu ketemu gitu? Bener gak? Ya, iya. Iya kan? Gitu aja sih. Iya kan? Sering kan? Lumayan. Tapi ya, gue tuh sebel kalau dibilang gitu. Kok lu sebel dibilang cantik? Ya dalam hati ya thank you. Tapi maksudnya bukan sebel yang gimana gitu, enggak. Cuma, aduh banyak deh yang lebih gitu. Malah lu gitu ya? Iya, nggak pede. Jadi kayak perasaan gue juga nggak ngerasa gitu-gitu amat gitu. Perasaan yang lebih cantik juga banyak. Oh lu kurang pede kayak Boyen. Kalau Boyen tuh pede. lu harus belajar. Oh gitu ya? Boyen mau tetap cantik ya. Oh gitu, pede. Mau Boyen? Boyen nggak mau. Hah? Boyen cantik loh. Iya, cantik. Tapi bukan Tapi aku mau nanya, kamu nggak bisa pulang ke Jepang? bisa ya? Bisa pulang, tapi nggak bisa balik ke sini. Emang kamu nggak punya kitas? Punya. Ya Jadi Bisa dari dong. sananya belum bisa. Dari sananya belum bisa ya. Atau di sana nggak tahu mau kerja apa ya? Iya, aku nggak bisa hidup. Aku kalau pulang ke sana, aku nggak bisa hidup, beneran. Mendingan enakan di sini Iya, ya? di sini aja. Iya di sini ya. Iya. Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang Luna, ini Luna salah satu menurut gua artis yang juga berhasil dalam dunia bisnis. Amin, Ya, thank you. tapi Tapi belum semegah inilah Ben, gue kaget. amin. 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 Aminin dong. Iya amin kan gua bilang amin, Amin. iya kan? Amin. Jadi kalau Luna itu ya, jadi kalau aku bilang Luna ini orangnya ya dia santai tapi dingin. Jadi dia tiba-tiba ngeluarin baju itu Luna Habit yang memang salah satu yang Wenda juga suka banget. Iya kan? Thank you. Jadi Luna Habit, lu punya warung-warung makan juga. Iya tapi belum sebesar geprek bensu tetap. Ya aduh amin. Nah, tapi apa sih yang buat lu tuh akhirnya maksudnya gini, lu syuting juga tapi lu bisnis juga. Ya sama kayak lo juga sih Ben gitu. Maksudnya apa sih yang membuat lo tuh pengen berbisnis? Karena pasti kan ya namanya kalau kita usaha untuk hari tua nanti pastinya. Iya. Terus juga kalau misalkan bisnisnya berhasil lebih sustainable gitu. Karena kan yang namanya kita sebagai selebriti atau artis atau aktor atau aktris atau MC atau apapun lah pekerjaan kita ini kadang-kadang ada umurnya juga gitu. Ya apalagi namanya dunia TV, dunia ya apapun industri hiburan ini tuh kan lumayan bisa dibilang kejam gitu. Banget. Kadang-kadang kalau lo nggak rating ya udah bye. Bye. Gitu. Bye gitu. Iya. Jadi ya udah akhirnya gue nggak mau menjadikan pekerjaan gue di misalkan di TV atau apa itu sebagai tulang punggung ibaratnya gitu. Jadi gue harus berusaha yang lain supaya pada saat gue dihempas, dibuy-in sama TV ataupun nggak ada main film lagi ataupun apa, gue masih punya pegangan yang lain. Sebenarnya lebih kayak gitu aja sih. Tapi lu percaya nggak? Gue kalau ngelihat Luna, ini pengamat gue ya, ini pengamatan gue. Kalau ngelihat Luna itu Luna begini nih. Tapi kalau sekali meledak, dum. Iya nggak sih nak? Lu tiba-tiba pada saat itu lu salah satu brand ambassador sabun. Iya. Terus abis itu lu santai lagi, terus lu sabun dulu apa dahsyat dulu ya? Sabun dulu. Sabun dulu kan? Sabun Iya dulu. kan? Nah terus abis itu dahsyat, dem, Iya, santai lagi, terus meledak lagi apa gitu, terus tiba-tiba Susana, dem. Iya. Itu sih lu tau nggak video foto-foto yang lu Susana itu kan sebenarnya udah beredar-beredar. Gue pikir Iya, tuh iya, iya. viral-viral biasa doang. Iya. Terus gara-gara caption, perhatiin deh, coba tebak ini siapa ya, Susana lah, tebak ini siapa, orang itu udah ciri khas banget. Dan itu plek ketiplek.
Ya, Lu benar. ngerasa gitu gak sih, Nak? Jadi setiap lu kadang-kadang mengambil sesuatu keputusan tuh tiba-tiba meledak sendiri. Sebenarnya gue nggak pernah berpikir itu bakal begitu sih, terjadi alami aja karena gue mungkin orangnya ya udah terima-terima aja, nggak pernah bawa sebenarnya ambisius dalam pekerjaan gue, dalam misalkan bisnis apa, gue ambisius tapi gue nggak mau terlalu kelihatan gitu, dan gue nggak mau ambisius gue itu menjadi kompetitif yang nggak sehat gitu, kompetisi yang nggak sehat. Jadi sebenarnya kalaupun menjadi suatu kompetisi pastinya harus kompetisi yang bagus gitu, dalam artian membangun potensi kita yang kita punya gitu. Jadi kalau misalkan nggak meledak juga ya udah nggak apa-apa, tapi pada saat itu meledak ya berarti memang karena kerja keras sih gitu. Iya, tapi kalau gue bilang ya, gue pernah nonton film Luna juga waktu Janda Kembang. Itu sih keren banget. Itu udah lama banget. Itu lama banget kan? Iya, gue bilang gue bener-bener nonton karena gue lihat ini sih perempuan sinting ya. Gue bilang ketika dia memainkan sesuatu ya dia feel-nya dapat banget. Thank you. Iya kan, sampai lo pernah ada di sinetron di Cinema Art. Ya. Apa gitu gue pernah nonton. Itu gue bilang. Mbak Im Wong. Iya, sama Baim Wong ya. Itu jadi maksud gue itu sih sesuatu yang menurut gue ini orang kayaknya suka eksperimen sih gitu. Dia pengen coba sesuatu kayak apa sih sinetronnya, kayak apa sih ini film gitu ya. Lo gitu ya, Nak ya? Gue pengen tahu kemampuan gue tuh semaksimal mungkin tuh di mana gitu. Memang ya kalau nyanyi aja yang enggak kayaknya ya. Enggak usah tanya Nyanyi tapi itu. Tapi lo pernah nyanyi juga. Ya iya Dan kan. tapi meledak juga kan? Iya yang suara itu ya. Tapi habis itu Tapi meledak juga kan lagunya. Itu yang gue bilang. Lu kira nyanyi. Itu ya kenapa yang gue mengamati. Ini orang ketika mengambil keputusan. Lu belum ada di Indonesia dia, lu gak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. gaji buta. Ngomong dong. Tapi bisa nyanyi. Aku mau baru dengar. Tidak usah. Udah lewat. Udah usah. Tidak usah. Tidak usah ya. Tidak usah. Oke, tidak usah. Jadi maksud gue gini, Nak, terkadang untuk Luna sendiri nih gitu, maksudnya kalau gue bilang ini dia nyanyi tuh tiba-tiba suara meledak, ya kan? Sebenarnya gini kan, ada orang yang enggak memang karena lagunya meledak, gue rasa enggak juga. Ada beberapa yang memang dinyanyiin lagi sama siapa tuh tiba-tiba nggak meledak lagi gitu. Sebenarnya semua tuh jadi paketan juga sih Ben gitu. Jadi kayak misalkan gini, kebetulan memang yang suara itu memang udah lumayan booming juga gitu. Terus pada saat dinyanyiin gue juga aransemennya beda juga, dan gue jujur lumayan suka juga, bukan lumayan, suka juga, aransemennya beda juga. Jadi apa ya, jadi satu warna yang baru juga, jadi nggak yang plek-ketiplek kayak yang originalnya, yang aslinya, tapi warnanya Luna gitu, dan which is lumayan enak juga, agak dangdut-dangdutan dikit gitu. Tapi ya masih ada kelasnya juga, dan ya mungkin pas dengan karakter suara gue juga gitu, yang nggak bagus-bagus banget juga. Jadi kombinasi aja, jadi mungkin. Tapi kalau gue bilang suara bagus mah tergantung ya, gue bilang. Jadi kalau suara, ya kalau orang mau nyanyi penyanyi suara bagus ya orang udah nontonnya Ruth Sanaya mungkin. Tapi kan ketika dia udah mengidolakan lu, gua rasa apa aja yang lu keluar, lu bangkis aja jadi berita sih, Nak, gua bilang. Istilahnya. Ya, kadang-kadang kita juga mikir ya gitu. Kita kadang-kadang asal ngomong jadi berita ya. Jadi berita apa aja? Berita. Tapi beritanya kadang-kadang yang sampai lebay banget. Sebenarnya maksudnya nggak gitu. Iya, maksudnya nggak gitu. Tapi maksudnya cuma asal nyeplos doang gitu. Tapi ya memang kita ngerti lah dunia ya di industri media, gitu ya. industri juga begitu ya. Pasti kan pertama apa yang clickbait, apa yang fenomenal yang bisa bikin traffic ya itu pasti itu yang bikin rame. Iya, which is nggak salah juga. Iya. Tapi gini, nah tiba-tiba gue juga kaget lu bolak-balik Jepang. Lu ngefans sama boy band Korea. Iya kan, sama Korea kan? Itu kenapa? Iya ke Korea. Ya, ke Korea kenapa ya? Ya karena kemarin kan udah 2 tahun ini kan sendiri gitu, terus ternyata udah 2 tahun lo sendiri ya, Nak? Ya hampir 2 tahun ya. Hampir. Jangan kelamaan kosong, Nak, lo. Rumah kelamaan kosong aja angker lo, Nak. Ya juga ya. Iyalah. Ntar lo jadi serem lo. Lu nonton BTS. Kemana aja? Korea, ke Amerika, ke Jepang. Lu nguber sampai Amerika? Iya. Gokil, men. Buat nonton aja. Iya. Pernah gue di Amerika cuma 2 malam buat nonton BTS doang. Jadi gue udah dari Amerika,
Terus gue pulang, pas di Amerika gue besokannya pulang, gue ketemu orang Korea temen gue gitu kayak, gue ada ini nih, ada billboard tiket buat nonton, ada BTS. Terus gue bilang, kapan ini billboards ini gini. Terus gue yang kayak, anjir, gue baru seminggu di Jakarta, terus gue terbang lagi. Ya udah gue terbang lagi dan cuma 2 malam di Amerika, cuma buat nonton, balik lagi gue. Gokil, Udah gitu men. nyanyinya cuma 1 lagu lagi. BTS. Buat satu lagu denger Iya. itu aja. Iya. Jadi BTS di Amerika cuma nyanyi 1 lagu. Karena Billboard Award kan, jadi ada Iya. Taylor Ada banyak Swift, talentnya ada lah. banyak gitu. Iya, tapi Luna datang untuk si BTS. Tapi dia cuma 2 hari di Amerika. Iya. Tuh. Jadi landing langsung ke Vegas. Jangan sepelekan wanita berharta ini loh. suka banget sama personilnya. Iya, sama semuanya sih. Sebenarnya jadi waktu awal-awal jomblo gitu kan, kadang-kadang ya namanya kegiatan di rumah nggak ada ya, telepon-teleponan gitu nggak ada ya, menyendiri aja. Jadi pas pulang kerja gitu di rumah ngapain? Ya YouTubean gitu, lihat-lihat, browsing gitu. Akhirnya cari tahu, terus lihat video-videonya mereka, dengerin lagunya mereka. Suka gitu. Ya udahlah, mumpung jomblo nggak ada laki yang gue kejar, ya gue kejar aja ini. Ya udahlah, gue nonton. Nggak mungkin lagi nggak ada yang ngejar lu, ada kali pasti Ya, mana? mah. Ada di depannya ada. Di Ya, depan mana? Lu mah nggak ada apa. Depan sini. Ini. Kenta lu berhenti berhayal deh, udah deh. Lu aduh, Kenta jauh, Kenta. Oh, jauh ya? Iya. Enggak. Ini sampai bikin gathering sama fans BTS di Indonesia. Iya. Serius lu, Nak? Sebenarnya bukan gathering sih, jadi nobar. Oh, nobar. Lu gimana tuh perasaan fansnya BTS, ternyata lu juga sama kayak mereka? Ya nggak apa-apa, jadi berasa kayak banyak teman sesama bucin aja. Jadi intinya adalah seneng gitu ya. Terus Seneng apa sih aja. diobrolin sama fans-fansnya BTS? Ya ampun, si Jungkook lucu banget, tau nggak dia kemarin gini. Aduh, si V ya ampun seksi banget. Aduh, Jimin juga seksi banget. Ih, tahu nggak si Suga gini. Iya, Suga ya. Gitu. Terus apalah si Jin kocak banget. Ya ngomongin mereka gitu. Terus mereka tuh kan punya ini juga kan kayak Dan kerennya fansnya BTS tuh kompak banget loh. Keren loh. banget gitu. Fansnya Jadi BTS tuh. iya, kadang-kadang yang kalau yang sangar itu biasanya yang dede-dede. Yang sangar tuh maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya kadang-kadang Yang fanatik banget. iya, kalau dede-dede kalau misalkan kayak ada yang ngomong apa itu BTS pasti langsung enggak gitu, yang gitu-gitu. Tapi kan nggak apa-apa, mereka terlalu cinta gitu. Tapi kalau yang seumuran Eke ya udahlah ya. Udah lebih memahami gitu. Tapi mereka terlalu ini ya, protektif. Oke, kalau seandainya terlalu protektif, tapi sebenarnya gini, itu rata-rata ditemuin oleh banyak fans gitu Sama ya. aja Sama lah, kok, Ben. sama Maksudnya semuanya. fans yang protektif sama Ruben juga banyak. Iya, Misalkan Ruben diomongin apa gitu, pasti kan mereka akan protektif langsung. Padahal kita nggak minta, nggak apa ya, tapi kesannya Iya, jadi gimana ya? Jadi sebenarnya ya karena mereka masih ya terlalu sayang kali ya. Tapi kalau aku lihat ya, memang BTS ini menjadi daya tarik banyak wanita, ya, menjadi daya tarik banyak wanita, dan memang aku juga pernah nontonin semuanya, memang mereka ramah semuanya. Ya. Ya. Jadi gue ngerasa ya mungkin gue belum sempet cari tahu tentang K-pop yang lain. Ya karena gue fokus di BTS aja, jadi gue nggak tahu band-band yang lain. Misalkan kayak ada kan banyak, ada EXO, ada Suju, ada ini. Tapi kalau misalkan soal yang lain, yang paling gue suka Big Bang sama BTS. Cuma kan Big Bang udah agak belum comeback lagi gitu. Jadi pada saat gue ngulik tentang BTS ini, mereka tuh kan kalau punya kayak reality show-nya namanya BTS Run. Terus juga ada punya dokumentaris mereka gitu. Jadi gue suka nonton gitu. Hal yang membuat gue banyak belajar banget sebenarnya bukan cuma tentang lagu, mereka ganteng, of course mereka menurut gue ganteng banget gitu, they're so talented, jago nari, jago nyanyi, bikin lagu, Karismanya keren ya gitu. Tapi yang membuat gue suka adalah sistem mereka membuat BTS ini begitu
besar. Ya. Pasti di balik itu juga ada manajemen dan Orang-orang hebat di yang belakangnya, hebat. iya. Tapi tanpa kerja keras mereka, tanpa usaha mereka, dan tanpa talentnya mereka juga nggak akan sebesar ini. Jadi ini satu kombinasi yang bagus. Jadi gue belajar bisnisnya juga gitu. Kayak mereka ngolah artis tuh kayak gimana sih? Mereka memperlakukan artis misalkan eksklusivitasnya, terus udah gitu bikin kontennya supaya hype si artis ini tetap ada terus gitu. Gue tuh ngelihat dari sisi banyak hal gitu, nggak cuma dari mereka sekedar ganteng doang, enggak, lagunya bagus, enggak juga, tapi dari sisi lain juga, dari sisi bisnisnya gitu. Mereka mengutilize segala arah gitu karena memang ya gampang lah jualan mereka karena memang jago. Terus juga yang membuat gue seneng adalah liriknya mereka nggak selalu tentang cinta terhadap pasangan, tapi juga tentang kehidupan, tentang mental health gitu. Mereka berbicara bagaimana mencintai diri sendiri gitu, kayak lo dihujat, lo diapain, tapi bagaimana membuat lo menjadi pribadi yang berkualitas gitu. Jadi mereka banyak ngomong, tidak hanya sekedar menye-menye cinta gitu. Jadi gue tuh kayak ngedengerin. Jadi lagunya kayak banyak dia menceritakan tentang kehidupan hari-hari sebenarnya ya. Dan bagaimana mereka melalui itu, dan terutama di Korea Selatan tuh mental health kan juga salah satu yang sangat tinggi ya. Karena orang bunuh diri lumayan tinggi di situ kan gitu. Tapi mereka agak tabu untuk berbicara soal itu. Tapi kalau mereka nggak secara gamblang ngomongin itu, tapi mereka ngajak untuk yang muda-muda encourage to love themselves gitu, mencintai diri sendiri. Oke, namanya kehidupan akan susah, orang akan menjatuhkan kita, tapi bangkitlah, berusahalah untuk membuktikan bahwa kau adalah orang yang pribadi yang yang pantas untuk mendapatkan sesuatu, kerja keras. So banyak message, pesan moral yang gue dapat bahwa menjadi paket artis yang luar biasa itu nggak cuma didukung oleh manajemen yang bagus, lagu yang baik, tapi secara pribadi lo juga harus kuat dan harus bagus. Jadi gue banyak belajar banget dan gue akhirnya ngerti that's self love. Terus bagaimana mereka memperlakukan fansnya, mereka kelihatan kok yang tulus sama enggak, dan mereka walaupun itu bisa bilang ya itu kan setup bisnis kan, kita ada di situ, oke, fine, tapi kalau lo tidak merasa happy melakukan itu nggak akan nyampe ke kita, ke penggemar juga gitu loh. Jadi gue ngelihat banyak hal pesan yang disampaikan oleh BTS sebenarnya sampai ke semua para fansnya. Nyampe banget gitu. Itu yang membuat para fansnya tuh jadinya solid. Bener, dan yang muda-muda gitu. Misalkan banyak temen gue juga punya anak gitu, dan dia pelajari tentang BTS itu, dan teman-teman gue tuh bilang, gue nggak apa-apa loh anak gue ngefans sama BTS, gue nggak apa-apa anak gue, karena mereka banyak ngajarin yang bagus gitu, nggak cuma sekedar nyanyi yang nggak ada arti gitu. Jadi banyak pesan yang sebenarnya bisa jadi contoh buat anak-anak mereka gitu. Bener. Oke, seandainya lu gua kasih pilihan nih, lu ditawarin dalam sebuah event ya, lu mau pilih sepanggung sama BTS atau Ariel Noah? Ya masa perlu dijelasin? Ya BTS lah. Oh, gue pikir ya kan gua kan cuma mau nanya. Iya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak tahu, lu yang nanya kenapa, lu ngerti nggak? Kau gue nanya Nggak kenapa? mengerti. Coba kamu pakai bahasa Jepang jelasin yang tadi saya omongin. Jadi BTS が皆さん。いや、だからいい感じってことでしょ？はい。Iya gitu. Dia ngomong panjang lu sekarang cuma segitu. Iya. Oke, seandainya nih dari semua personil BTS, mana yang lu harus pilih satu di antara mereka? Satu di antara mereka. Sebenarnya gue nggak bisa milih, gue sayang sama semuanya, tapi kalau suami gue ya RM. Tapi kalau salah satu dari mereka yang mau sama gue RM nggak mau, gue juga mau. Pokoknya intinya ada marga BTS aja ya. Iya. Kan kalau misalkan gue, let's say Suga mau sama gue juga mau sama Suga. Tapi gue pandang-pandang dari jauh si RM. Tapi nggak apa-apa lah. They all inilah beautiful human being lah. Oke, nah berarti gini, sebenarnya yang gue pengen tanya sama lu adalah selain itu juga hal tergila nih, ya, hal tergila yang pernah lu lakuin, soal BTS. Ya itu ke Amerika cuma 2 hari 2 malam. Jadi nyampe LA, gue langsung terbang ke Vegas, nginep semalam di Vegas, nonton, terus besokannya ke LA, nginep semalam di LA, habis pulang. Gue gila apa gimana sih nih gitu. Terus udah gitu di Bangkok juga, gue nonton konsernya mereka di Bangkok, gue naik ojek Bangkok, gue
Ke Bangkok juga lu datang juga kan? Iya, cuma buat mereka gitu. Terus ya udah selesai konser. Kalau gue bilang lu mesti lo ini dijadikan duta airport. Ya, karena lu tuh gue kan kalau selalu nelfon lu pasti Di airport, pertanyaan ya? gue adalah iya kan lu di airport. Di airport Selalu mana? gue tanya, nah lu di Indonesia enggak? Nah lu Iya, di iya. mana? Kesannya lu Ini kayak orang asli. Dulu sebelum ada corona selalu bilang lagi di Jakarta enggak, lagi. iya. Iya kan? Karena kan gue ngelihat story lo, ngelihat ini tiba-tiba lu udah di kaca pesawat. Iya. Tiba di ini. Tapi ini sih jujur menurut gua tempat yang gue paling suka adalah airport dan pesawat. Sekarang udah gak bisa ke airport, lu sedih banget dong. Sedih gue sedih banget. Tapi besok gue mau ke Bali, mau pulang, mak gue ulang tahun. Dan ke Bali kan sekarang udah rapid ya. Udah. Dilampirkan rapid. Ya, Gitu. nggak seribet kemarin yang pertama kali gue ke Bali tuh ribet banget. Kan ada swab, ada ini gitu ya. Sebenarnya jujur gue swab juga nggak apa-apa sih Ben. Maksudnya Ya. apapun yang perlu dilakukan supaya terbang kita secara aman dan Aman kita tahu semuanya, dan kita iya. negatif, kita bersih, I will do it gitu loh. Mm-mm. Kalau harus swipe setiap pulang dan pergi, I will do it, nggak apa-apa. Kan gue juga nyaman, gue juga tahu gue misalkan gue bersih atau enggak gitu. Iya, Dalam iya, artian iya. gue nggak tertular atau apa. Dan gue juga merasa aman bahwa semua yang ke bandara dan naik ke dalam pesawat Semuanya adalah orang- aman. Iya. Jadi gue nggak ngerasa kayak aduh daripada Tapi sebenarnya gua- walaupun kita semua udah tes, tetap di bandara tetap itu juga ya. Parno. Parno juga kan? Kalau gue mental, gue belum. Belum ya. Gue belum udah- sampai sekarang ini. Gue udah melewati itu. Dan gue bukan gue cuek, tapi gue berpikir bahwa kalau gue karena gue yang mental gue yang kayak gitu terus dikit-dikit oh gue corona gitu itu 3 minggu pertama itu. Iya, gue juga 3 minggu pertama itu yang gue rasain. Itu gue yang kayak wah gitu. Kalau sekarang gue Semua orang yang gue datang, jangan jadi corona. terus bilang dia lagi ngomong jago. Cuma kalau gue pikir-pikir setelah itu akhirnya gue memutuskan untuk bahwa oke, virus itu ada, yes berbahaya untuk orang-orang punya kondisi tertentu, buat kita juga mungkin berbahaya. Iya. Kita harus jaga jarak, harus pakai masker, harus selalu precautious gitu dengan situasi, dengan ini pun harus jaga lah, kita harus menjaga diri kita supaya kita selamat dan juga orang selamat. Betul. Tapi gue nggak mau jadi terkungkung dengan kondisi bahwa kadang-kadang ya gitu, mau kita udah di rumah aja kalau memang udah saatnya ya kadang-kadang kita Ya, bisa kita nggak tahu kena ya. gitu loh. Makanya kalau gue tuh sekarang nambah 1 tas. Jadi gue ada satu yang Perkakas buat semua ya? perkakas semuanya. Iya. Itu beda lagi di kantong celana, gue sanitizer, ini gini gue makan nasi padang sampai pahit tangan gue. Iya nggak? Dikit-dikit gue cuci tangan, dikit-dikit. Iya nggak sih? Ya jadi gitu terus kalau ngeliat wastafel tuh kayaknya langsung pengen gini. Pengen Iya kan? cuci langsung gitu. Langsung gini, Iya, langsung iya, gini iya. itu. Jadi Tapi bagus sih gue bilang jadi kayak budaya kita. kalau gue Ben, Iya. jujur gue tidak merasakan terlalu berbeda dengan Sebelumnya. kehidupan gue yang dulu. Karena gue udah selalu kemana-mana dan gue kan orangnya agak jijian gitu ya. Iya. Apalagi ke toilet umum. Gue kalau di toilet umum gue nggak pernah pipis duduk Ben, gue pasti jongkok. Sama lo sama gue ya. Nggak pernah, nggak mau nyentuh gitu. Terus Gue juga kadang jongkok di kebun. oh ya Iya. sama. Takut diintipin. Jongkok. Lu gak bisa jongkok Nggak, ya? Nggak bisa jongkok. Bukan jongkok tapi squat gitu. Oh, iya. Squat. Dia kadang suka kakinya nempel di tembok. Bener, aku gak bisa jongkoknya. Nggak bisa. Iya gak apa-apa, lu gak bisa jongkok juga gak usah marah siapa ya. Gak ada yang mesti lu jongkok. Iya. Iya Tapi kan? kalau misalkan di WC umum gitu nggak apa-apa. Bisa. Jongkok atau duduk? Aku tahan. Aku cari lain, cari tempat lain. Oh, Jadi aku gak bisa beneran dari anak kecil. oh gitu. Dari kecil, anak kecil. Dari kecil. Dari anak kecil maksudnya dia dari dia waktu Iya, masih jadi iya. anak kecil. Pernah kecil ya? Pernah. Kecilnya segini dulu. Oh Pernah itu kurus itu juga. di bawahnya segitu. Enggak. Mau lihat? Enggak, kok ngasih liatnya ke gue? Wih. So cakep lu semua perempuan tamu gue lu godain lo. Oh iya. Semuanya. Semuanya. Dia mau dibanting. Ada yang nyangkut nggak? Nggak ada. Ya tapi hal ini aku dulunya semua bercanda. Lu lihat yang target dia aja impiannya BTS. Lu siapa? Iya, tapi kalau makanan juga sama kan? Kalau aku suka daging, jadi daging aja terus itu maras, ya kan? Jadi kadang-kadang makan sayur juga kan?
Iya. Jadi gitu sama. Hah, gimana? Jadi ini BTS-nya ganteng, keren, narinya jago banget. Aku nih gak bisa apa-apa. Iya. Tapi ini kadang-kadang kayak aku juga gak apa-apa kan? Dia ngomong gimana sih, maksudnya gimana? Maksudnya BTS tuh ganteng, ya kan? Dia Oke, bisa oke. dance, bisa nari. Iya, ya dia kan? nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi Tapi- buat lu nggak apa-apa kan? Dia nggak mesti dia dance, nggak mesti dia nari. Bukan, tetep bukan, mesti- bukan gitu. Jadi gimana? Bukan gitu. Jadi aku ada kan? Aku ada dekat kan? Terus dia tak terus akunya nggak badannya nggak kurus. Terus tidak ganteng kan? Emang nggak? Iya, Terus? iya. Terus aku lihat aku terus lihat BTS tambah ganteng mereka. Gimana? Translate. Gak ngerti gue Nat. Sorry ya. Nggak apa-apa, Bran. Soalnya ini mumpung abis nggak ada kerjaan. Kasian ya. Jadi makanya gue ajak aja dia. Ya udah, Dia kasian. podcast, dia di sini ya kan. Habis kalau nggak diajak ke sini dia suka tidur di ruko. Ya Allah. Iya. Iya. Takut Iya bawa koran, tidur ruko, pagi pindah. Iya. Gitu dia suka gitu. Iya. Tuh iya aja dia nggak ngerti. Oke, nanti aku ngobrol lagi sama Luna ya. Masih banyak aku mau tanya tentang hobi dia yang baru. Tiba-tiba wanita berharta ini dia punya hobi baru, dia bersepeda. Gue liat instastory-nya bersepeda. Dari awal yang aku tahu beberapa teman-temannya diantaranya cuman berapa, tiba-tiba sekarang udah banyak yang ikut sama dia. Nanti kita bahas lagi ya. Tetap di Kakak Beradik Podcast.